Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi kita di program Iqra. Ya, yang insyaallah di program ini kita akan belajar bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kita akan pelajari tajwidnya, kita akan pelajari huruf demi hurufnya, hukum-hukum bacaannya, panjang pendeknya, insyaallah akan kita pelajari semuanya dengan cara yang mudah tentunya ya. Insyaallah mudah dipahami dan mudah dimengerti. Dan seperti biasa pemirsa, sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini belajar surah Al-Mursalat di ayat 39 sampai ayat 45. Alhamdulillah kita melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya di surah Al-Mursalat, ini juz 29. Kita hampir selesai mempelajari surah Al-Mursalat, alhamdulillah. Dan sebelum memulai pembelajaran tahsin kita atau tajwid kita ya, belajar membacanya, kita akan terlebih dahulu menyimak bacaan Al-Qur'an di ayat yang akan kita pelajari pada hari ini. Surah Al-Mursalat surah ke-77 ayat 39 sampai 45. Kita akan baca terlebih dahulu sama-sama. Silahkan simak bacaan yang insya Allah akan saya baca ini. Pemirsa di rumah boleh membuka Al-Qur'annya masing-masing. Bahkan itu lebih baik tentunya. Silahkan simak bacaannya. Dan juga pemirsa juga bisa buka lewat aplikasi Al-Qur'an yang ada di handphone pemirsa masing-masing. Silahkan buka surah Al-Mursalat ayat ke-39. Kita baca insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Wailun yawma'idhin lilmukazzibin. Innal muttaqina fi zilalin wa 'uyun. Fawafakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Nah, itu dia bacaan dari surah Al-Mursalat 39 sampai 45. Dan sekarang kita sebelum masuk ke pembahasan materi kita akan mencoba untuk memahami makna atau sedikit mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita baca tadi. Namanya adalah mentadabbur. Tadabbur berbeda dengan tafsir. Kalau tafsir itu kita mencoba mencari, mentafsir lah, mengkaji secara dalam. Nah kalau ini kita hanya sekedar tadabbur atau kita mengambil pelajaran atas Al-Quran yang kita baca tadi. Kita mencoba mengambil pelajaran, kita mencoba memaknai ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi berkah. Berkah dalam artian menjadi sesuatu yang dapat kita amalkan, sesuatu insight baru untuk kita tentunya. Ayat 39 Allah mengatakan fa in kana lakum kaidun fakidun. Sebelumnya di ayat 38 itu yang kemarin sudah kita bahas, hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin. Pada hari itu orang-orang dikumpulkan di akhirat, orang-orang dikumpulkan di neraka, khususnya orang-orang yang pada hari ini maupun orang-orang terdahulu. Ayat 39 Allah menantang manusia, fa in kana lakum kaidun fakidun. Maka kalau kau punya tipu daya yang selama ini di dunia kau lakukan, maka lakukanlah. Tipu daya dalam artian adalah sesuatu yang menantang atau menyelisihi Allah. Sehingga Allah menyebutnya sebagai tipu daya. Tipu daya yang kita lakukan, menipu diri kita sendiri maksudnya. Kita tahu sesuatu yang salah
tapi tetap kita lakukan, itu namanya menipu diri kita sendiri, membohongi diri kita sendiri, ataupun segala tipu daya lain yang kita lakukan selama di dunia, maka Allah tantang. Maka lakukanlah tipuan tersebut terhadapku. Maka di ayat 40-nya Allah mengatakan wailul yauma idzil lil mukadzibin. Entah sudah berapa kali di ayat ini kita mengulang, di surah ini kita mengulang kalimat yang sama, wailul yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan. Nah, jadi memang ending dari surah Al-Mursalat yang membahas tentang ayat orang-orang, keadaan orang-orang yang berada di neraka dan segala halnya, itu Allah menutup dengan wailul yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang ataupun mereka yang mendustakan kebenaran. Dan di ayat 41 Allah memberikan pujian ataupun Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina, sungguh orang-orang yang bertakwa, fi zilalin wa uyun, berada dalam naungan. Maksudnya naungan tuh pohon ya. Pekan lalu kita sudah bahas naungan orang-orang yang ada di neraka itu adalah api. Bayangkan pelindung, dia mau berlindung dari api, mencari perlindungan, tapi perlindungannya juga, sesuatu yang melindunginya juga terbuat dari api. Jadi tidak ada tempat berlindung sebenarnya di neraka. Tapi bagi orang-orang di surga, innal muttaqina fi zilali wa uyun. Wa uyun artinya, kalau zilal itu artinya adalah naungan, wa uyun artinya mata air. Pernah pemirsa bayangkan tempat yang diidam-idamkan banyak orang, sesuatu yang teduh, di bawah pohon yang rindang, di dekat mata air yang mengalir dengan jernih, dengan derasnya, begitu syahdunya suasana tersebut sehingga suasana hati pun terasa nikmat. Nah, surga Allah gambarkan seperti hal tersebut, namun tentunya berkali-kali lipat lebih indah, lebih keren, lebih enak, lebih mantap. Nah, seperti itulah kira-kira surga. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan buah-buahan yang mereka sukai. Dan bahkan di beberapa ayat lain di Al-Quran, buah-buahan itu sesuatu yang gampang dipetik. Nah, sesuatu yang gampang dipetik, buah-buahan di surga. Buah-buahan di surga itu ada buah-buah yang dari di dunia kita makan, juga ada di surga. Tentunya dengan rasa, kualitas, tekstur dan yang lainnya yang lebih lagi. Dan bahkan ada buah-buah yang tidak pernah kita jumpai di dunia, tapi ada nanti jumpa kita dengan buah tersebut di surga. Kulu washrabu hani'a bima kuntum ta'malun. Katakanlah kepada mereka, kulu washrabu. Kulu itu artinya makan. Washrabu itu artinya minum. Makan dan minumlah. Bima kuntum ta'malun. Hani'a itu artinya dengan senang hati, dengan puas hati. Bima kuntum ta'malun, sebagai rasa nikmat, sebagai balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Jadi memang kalau salah satu kenikmatan yang ada di dunia, yaitu salah satunya adalah kita, kalau bahasa Melayu kita, bahasa Pontianak itu memuaskan isi perut. Nah, isi perut kita maksudnya kita makan sesuatu yang kita senangi. Itu juga menjadi sebuah kenikmatan yang Allah janjikan nanti di surga. Makan, minum apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita sukai, baik itu halal ataupun haram yang ada di dunia. Ingat, sesuatu yang haram di dunia nanti halal di akhirat. Maksudnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, kalaupun itu haram, nanti halal ketika di akhirat. Seperti miras, ya, seperti dan lain-lain sebagainya. Kalau kita orang berpikir minum khamar itu hanya ada di dunia, salah. Ada juga khamar yang ada di akhirat. Bukan berarti nanti kita di akhirat mabuk, tidak. Di akhirat tidak ada mabuk, tidak ada air mata, bahkan tidak kita buang air kecil dan buang air besar pun tidak. Orang-orang hanya sendawa saja. Orang-orang hanya sendawa saja. Di surga tidak ada rasa ngantuk dan lain sebagainya. Benar-benar kita hanya full time menikmati apa yang sudah kita dapatkan selama di dunia. Allah mengatakan inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikianlah kami memberi balasan yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka
sesuai apa yang dia lakukan. Ketika di ketika di dunia dia berbuat baik, maka janji Allah pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji, kata Allah. Dan ya sesuai, kalau orang itu berbuat baik, maka Allah tak akan pernah ingkar janji, dia akan mendapatkan sesuatu yang berkali-kali lipat lebih baik juga. Kalaupun orang tersebut berbuat jahat dalam artian selama hidupnya condong kepada sesuatu yang jauh dari Allah, condong ke arah maksiat, condong ke arah sesuatu yang jauh. Jadi kan kalau sekarang ini orang berpikir maksiat itu hanya sesuatu dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa kalau kita jahat sama orang, menipu orang, kita zolim sama orang, kayak gitu kan, maksiat yang orang fikir zaman sekarang. Padahal maksiat itu juga termasuk misalnya meninggalkan sholat itu maksiat. Ya, meninggalkan sholat itu maksiat. Lebih mengedepankan cara-cara yang memang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu halal, walaupun itu kelihatan baik di sisi manusia tapi tetap dikerjakan seperti riba dan lain sebagainya, itu sesuatu maksiat juga. Jadi maksiat itu jangan hanya kita berpikir mabuk-mabukan, berzina, makan daging babi misalnya. Bukan hanya itu, maksiat itu banyak sekali. Maksiat itu bisa dengan kita tidak yakin kepada Allah, tidak yakin dalam artian kita ragu. Kita ragu dengan Allah. Bahkan kata ulama, orang-orang yang ragu ataupun takut besok tidak makan, dia sudah merendahkan Allah. Nah, itu maksiat juga. Orang-orang yang terlalu lama larut dalam kesedihan, larut dalam kemarahan, bahkan orang-orang yang terlalu lama larut dalam kebahagiaan, itu pun tidak baik. Karena sesuatu yang berlebihan itu pasti buruk dan berujung pada maksiat. Berujung kepada maksiat. Maka Allah mengatakan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ingat, segala sesuatu pasti ada balasannya. Hal jaza'u ihsan illal ihsan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi Allah tak akan mungkin membalas sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Banyak sekali. In ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kalau kau berbuat baik, maka kau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita berbuat baik, apalagi berbuat baik kepada orang lain, itu bukan buat orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Ya, kita seperti ini, kita disiplin, kita konsisten, kita rajin, ya, terampil, itu sebenarnya kan bukan buat orang lain, untuk diri kita sendiri. Begitu juga dengan berbuat kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu. Kalau balasannya tidak nampak di surga, tidak nampak di dunia, berarti Allah siapkan balasan tersebut di surga. Karena terkadang orang-orang itu mental sesuatu yang hanya nampak saja, mentalnya tuh mental sesuatu yang terlihat saja. Jadi kalau tidak terlihat di matanya, berarti tidak ada. Padahal tidak seperti itu. Kalau orang bersedekah mengharapkan Allah balas sedekah tersebut berkali-kali lipat di dunia, maka dia sudah salah. Sebab Allah memang berjanji membalas kebaikan tersebut. Ingat, Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi belum tentu Allah balas secara langsung di dunia, cash. Belum tentu, bisa jadi Allah tabung dulu di akhirat, atau bisa jadi Allah jadikan dengan sedekah itu yang harusnya takdir kita pada hari ini kecelakaan misalnya. Dengan kebaikan tersebut Allah selamatkan kita dari kecelakaan, itu bisa saja terjadi. Atau bahkan nanti yang seharusnya anak kita, misalnya kita punya anak di sekolah pada hari ini, dia harusnya mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Kita sebagai orang tua sedekah, seandainya berbuat kebaikan, Allah selamatkanlah anak kita. Nah, jadi kebaikan itu pasti, ya, kebaikan itu pasti akan Allah balas. Bahkan kebaikan-kebaikan tersebut, balasan-balasan dari kebaikan tersebut terkadang bisa melampaui takdir yang sudah Allah siapkan. Seperti itu. Maka Rasul SAW mengatakan sedekah itu memperpanjang usia. Bagaimana kita bisa masuk dalam akal kita sedekah perpanjang usia, sedangkan kita tahu bahwa maut kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maka kita harus meyakini juga bahwa Allah memang menetapkan, tapi Allah juga bisa mengubah. Itu dalilnya ada di surah Ar-Ra'd ayat 13:39. Allah menetapkan suatu takdir dan Allah mengubahnya.
Nah, jadi dengan kebaikan-kebaikan tersebut bisa jadi bukan berbentuk balasan berkali-kali lipat di dunia, tapi bisa hal-hal tersebut. Bahkan bisa jadi juga sebagai tabungan. Kita tiba-tiba masuk ke dalam surga, tiba-tiba kita lihat sudah disiapkan istana yang bahkan kita kalau berpikir perasaan amalan aku tidak sehebat ini. Oh, ternyata ada kebaikan-kebaikan kita dahulu. Mungkin kita pernah memberi makan kepada anak yang sedang belajar Al-Quran, kepada santri-santri penghafal Quran, misalnya kita memberi makan, kita memberikan jajan. Anak itu dengan makan tersebut menjadi darah daging, menjadi tenaga dia untuk menghafal Al-Quran, sehingga ketika anak itu besar tumbuh, dia menjadi seorang kiai yang memiliki pesantren, dan pesantrennya memiliki santri-santri yang banyak, penghafal Quran juga. Jadi berkali-kali lipat, itu pun pahalanya mengalir kepada kita. Maka ingat, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, kata Allah. Kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk dirimu sendiri, kata Allah, dan begitu pula dengan keburukan yang kita lakukan. Tapi di ayat 45-nya Allah mengatakan, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Allah ulang lagi, celaka kata Allah orang-orang yang mendustai kebenaran, orang-orang yang ngikut aturan semuanya masuk dalam surga, orang-orang yang mendustai kebenaran celaka kata Allah, celaka. Kasihan dalam artian kawan-kawannya, teman-temannya yang lain itu mendapatkan sesuatu yang nikmat di sisi Allah di dalam surga, sedangkan dia yang mendustai kebenaran, yang mengingkari apa yang Allah turunkan kepada manusia, dia ingkari, dia bahkan meragukan karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang dia bermaksiat bukan karena dia sebenarnya tahu namun dia bandel, tidak, tapi dia bermaksiat karena memang dia tidak meyakini, bahkan mengingkari. Ada orang-orang yang tidak sholat itu bukan karena dia tidak sempat, tapi karena dia memang mengabaikan sholat, menganggap enteng perihal sholat. Nah pemirsa, insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita. Habis ini kita akan belajar mengenai bacaannya. Jadi kita sudah mencoba mentadabbur ya. Sekarang kita mencoba belajar tentang bacanya, tapi insya Allah setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, alhamdulillah kembali lagi kita di Iqra. Nah, kita akan bahas mengenai bacaannya, dan metode yang kita gunakan pemirsa adalah metode CSBA, cara santri belajar aktif, di mana nanti pemirsa di rumah lebih sering mengulang apa yang saya sampaikan. Jadi seandainya saya mencontohkan bacaannya atau saya menjelaskan bacaan tersebut, maka pemirsa harus lebih sering mengulang-ulang apa yang saya contohkan atau apa yang saya bacakan. Karena dengan pengulangan tersebut insya Allah akan mempermudah kita dalam belajar Al-Quran. Ingat, sesuatu yang sering diulang itu kita akan mudah untuk terbiasa, kita akan jadi semakin mahir dalam hal tersebut. Sebenarnya untuk semua hal sih, segala hal lah. Apalagi kalau dalam kita membaca. Sebagaimana kita belajar membaca dalam bahasa Indonesia dulu mungkin terbata-bata, tapi karena sering kita. Dulu saya waktu masih kecil, umur 4 tahun saya sudah bisa baca, 4 tahun, 5 tahun saya sudah baca koran, saya menghabiskan buku-buku, itu semuanya memang didikan ibu saya agar saya lebih senang membaca dulu, biar nanti dengan sendirinya mudah dan lancar. Begitu juga kita belajar bahasa Arab ataupun membaca Al-Quran. Fa in kana lakum 1, 2, 3. Fa in kana lakum, ingat diulang-ulang saja apa yang saya sampaikan. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan di sini pada nun sukun ataupun nun mati ini kita tidak baca fa in kana, tapi kita baca fa in kana.
fa in kana. Kenapa il di sini terjadi hukum ikhfa? Ikhfa ini artinya samar-samar atau tidak jelas. Jadi bacanya bukan fa in kana, tapi antara in dengan ka itu samar-samar. Bacanya fa il. Nah, seperti itu namanya ikhfa. Jadi ada 15 huruf ikhfa. Ada 15 huruf ikhfa. Ikhfa ini rumusnya adalah apabila nun sukun ataupun tanwin. Nun sukun atau nun mati dan juga tanwin bertemu dengan 15 huruf tersebut. Ini nun sukun. Nun sukun atau nun mati dan juga tanwin. Tanwin itu apa, Ustadz? Tanwin itu an, in, un. An, in, un ataupun nun mati ini itu kalau bertemu dengan 15 huruf tadi. 15 huruf. Nah, salah satu huruf dari 15 huruf ikhfa tersebut adalah huruf kaf. Jadi bacanya fa'in menjadi fa'ilka. Fa'ilkana. Oke, kita baca 1, 2, 3. Fa'ilkana. Seperti itu cara membacanya. Fa'ilkana lakum kaidun fakidun. Nah, selanjutnya kai di sini pemirsa, jangan kita baca kai tapi langsung kai. Tidak boleh kita baca kaidun, tapi kai. Jangan kita baca kaidun. Kana lakum kaidun, tapi kaidun. Salah, tapi langsung kai. Nah, selanjutnya pada kaidun di sini, ini sekali lagi kita tidak baca kaidun, tapi kaidun, karena setelah tanwin, tadi kita bahas ya, kalau ini tanwin bertemu dengan fa. Maka huruf fa ini merupakan salah satu dari 15 huruf ikhfa tadi yang sudah kita bahas. Jadi bukan kaidun tapi kaidun, ya, namanya ikhfa. Cara bacanya fa in kana lakum kaidun fakidun. Fa in kana lakum kaidun fakidun. 1, 2, 3. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Oke, itu ayat 39. Sekarang ayat 40. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun. Di sini wai, jangan wailun, salah, tapi wai langsung pindah. Wailun. Nah, lun di sini pemirsa, kalau tadi kita bertemu dengan ikhfa, ini juga ada hukum ya, tanwin kalau bertemu dengan huruf ya. Ini kan ada huruf ya ini. Maka dia berubah menjadi namanya idgham. Idgham ini kalau ikhfa tadi samar-samar, idgham artinya melebur. Jadi bukan wailun tapi langsung melebur, pindah ke huruf ya. Wailun menjadi wailui. Wailui. Rumusnya juga sama, nun sukun atau tanwin, nun mati atau tanwin, an, in, un. Bertemu dengan huruf ya, maka dia menjadi idgham bi gunnah. Ingat saja idgham. Wailuyya, wailui. Ya. Kemudian di sini yau, pada huruf kalimat yau ini, pada kata yau ini sama seperti wai. Yau tidak boleh kita baca yau tapi langsung yau. Jadi bacanya wailuyau, wailuyau. Yau tidak boleh wailuyau, yau, tapi wailuyau.
Yauma idzin, ma'i. Nah, di sini ma'i, i-nya harus kita baca dengan jelas, hamzah di sini. Tidak boleh kita baca wailu yauma idzin, ma'i, tapi ma'i. Ma'idzil lil mukadzibin. Di sini tanwin bertemu dengan huruf lam. Namanya juga idgham, melebur juga. Jadi bukan ma'idzin tapi ma'idzil. Ma'idzil langsung pindah ke lam, huruf lam ya. Wailu yauma idzil. Dan juga perhatikan ma'idzin di sini menggunakan huruf zal. Huruf zal ini pemirsa berbeda dengan zai. Ini zal. Ini zai. Yang ini bacanya za, zi, zu. Ujung lidah bertemu gigi seri atas. Zal, huruf zal. Za, zi, zu. Yang zai itu seperti kita menyebutkan huruf Z dalam bahasa Indonesia. Za, zi, zu. Berbeda dengan zal. Za, zi, zu. Berbeda. Za dengan za. Zaza, zaza, zizi, zizi, zuzu, zuzu. Berbeda. Oke? Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ini huruf zalnya memiliki tasydid. Kalau tasydid ada tanda seperti ini, artinya bunyi dari huruf tersebut kita tekan, kita tahan, baru lepaskan. Mukadzi, ditahan dulu. Jadi dia ada dua bunyi yang tercipta dari zal, yang tercipta dari tasydid. Bunyi yang pertama adalah bunyi mati ataupun sukun dari huruf tersebut. Bunyi yang kedua mengikuti harokatnya. Ini harokatnya kasroh, i. Mukadzi. Ya. Kadzi, kadzi, kadzi. Oke? Bunyi yang pertama ada az. Bunyi yang kedua zi, mukadzi. Ingat kalau tasydid atau waktu saya ngaji dulu waktu masih kecil itu namanya sabdu. Lil mukadzibin. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Oke, kita baca ayat 40, 1, 2, 3. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ayat 41. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Inna, lihat di sini huruf nunnya tasydid atau sabdu. Jadi bacanya inna. Ingat, ditekan, ditahan, baru lepaskan. Inna. Ingat ya, huruf nun. Dan kalau tasydid itu pemirsa, dari semua huruf yang ada ya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, dari semua huruf yang ada dua huruf yang kalau dia tasydid itu tahannya agak lebih lama. Yang pertama huruf nun, yang kedua huruf mim. Jadi tahannya agak lama tuh seperti ini. Inna. Jadi jangan cepat-cepat pindah. Contoh, innali, tapi innali, innal, ya, jangan innal, tapi innal. Kalau bisa diayun, biar lebih bagus ngajinya ya. Ingat, huruf nun dengan huruf mim. Kalau tasydid, tahannya lebih lama dari huruf yang lain. Inna, innal, masuk ke sini. Innal muttaqina, muttaqi. Ingat,
Selanjutnya kita bertemu dengan huruf qaf. Huruf qaf ini pemirsa tidak boleh kita baca muttaqi, bukan ki, muttaqi, tapi muttaqi, 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 innal muttaqina. Oke, qaf. Qaf berbeda dengan kaf. Ko, qi, ku, itu qaf berbeda. Kalau kaf gimana? Ka, ki, ku. Ko, ku dengan kakiku berbeda. Koko, kiki, kuku, kaka, kiki, kuku, jelas bedanya. Kalau kaf itu gampang seperti menyebutkan huruf K dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau qaf berbeda, tidak sama. Oh, dia seperti Q, Ustaz. Tidak, berbeda, bukan Q pemirsa. Mungkin kalau dalam tulisan Latin iya dituliskan pakai huruf Q, tapi bacaannya jelas jauh berbeda. Q berbeda dengan qaf. Qoqiqu, jadi bacanya muttaqi. Muttaqi, huruf qaf itu merupakan salah satu huruf yang tebal. Innal muttaqina, muttaqi, muttaqina. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Innal muttaqina, muttaqina, huruf qaf ya. Fi zilalin, 1, 2, 3. Fi zilalin, ini huruf zo. Jangan kita baca zi. Kalau seperti ini zi, keliru. Atau bahkan kita baca seperti zal tadi, keliru juga. Ini huruf zo. Zo merupakan salah satu huruf yang tebal. Cara bacanya zo, zi, zu. Cara bacanya zo, zi, zu. Zo, zo, zi, zi, zu, zu. Az, il, uz. Ya, tebal. Az-zo, az-zi, az-zu. Oke, tebal ya. Jadi ini bacanya zi, beda dengan zi. Nah, cara membaca huruf-huruf tebal bukan hanya tentang huruf zo. Itu kalau kita ibaratkan, ini lidah kita, ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Oke, ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Nah, yang di tengah dan yang di pangkal itu kita naikkan. Oke, kita naikkan. Jadi penaikan ini seolah-olah membuat mulut kita terasa penuh. Kita baca zi yang awalnya zi, tapi kita naikkan tengah dan pangkalnya jadi zi. Dari zi jadi zi. Jadi bacanya fi zilalin, innal muttaqina fi zilalin. 1, 2, 3. Innal muttaqina fi zilalin. Nah, setelah zilalin di sini pemirsa, kita tidak lagi baca linnya karena kita langsung pindah ke waw, huruf waw di sini. Ingat tanwin ya, ini tanwin ataupun nun sukun tadi kita sudah bahas mengenai idgham. Waw ini juga termasuk salah satu huruf yang idgham. Zilaliw, jadi langsung pindah ke waw. Fi zilaliwa. 1, 2, 3. Fi zilaliwa. Jadi seperti itu dia. Dia harus berpindah, melebur ya. Tidak kita baca zilalin wa, tapi zilaliwa, liwa. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Wa'u. Nah, di sini kita bertemu dengan huruf ain. Huruf ain berbeda dengan huruf hamzah ataupun alif. Jadi bacanya wa'u, ya. Bukan wa'uyun tapi wa'uyun, huruf ain. Contoh baca Al-Fatihah misalnya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil itu pakai huruf ain. Tidak boleh kita baca Rabbil Alamin. Keliru. Atau misalnya Siratal ladzina an'am. A baru ain. An'am. Jangan kita baca an'amta atau an'amta. Keliru, tapi an'amta alaihim, jangan alaihim. Oke? Bedakan antara ain, u dengan hamzah a, i, u. Berbeda. A dengan a berbeda. I dengan i berbeda. U dengan u berbeda. Oke? Bedakan. Ustadz susah, ya makanya kita belajar. Kita perbaiki sama-sama, kita sering ulang-ulang terus agar kita bisa bedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Kalau belum sempurna tidak masalah, minimal kita bisa membedakan. Oh ini bacanya A, oh ini bacanya A. Oke? Wa'u. Kalau tidak sempurna, wa'u pun tidak masalah. Wa'u pun tidak masalah, asalkan tidak seperti hamzah. Wa'u. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. 1, 2, 3. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Pemirsa, insyaallah akan kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, alhamdulillah kembali lagi kita di Iqra. Kita akan lanjutkan ya. Tadi kita sudah sampai ayat 41, sekarang kita masuk ke ayat 42. Wa fawakiha, 1, 2, 3. Wa fawakiha, ya, wa fawakiha. Di sini haknya ha besar. Ha besar. Jangan kita baca wa fawakiha. Ha, keliru. Ha, bedakan antara ha dengan ha, hi dengan hi, hu dengan hu. Berbeda antara ha, hi, hu dengan ha, hi, hu. Yang satu besar, ha, hi, hu. Yang satu kecil, ha, hi, hu. Wa fawakiha, 1, 2, 3. Wa fawakiha mimma. Wa fawakiha mimma, 1, 2, 3. Wa fawakiha mimma. Pemirsa harus tahu bahwa kalau yang seperti ini ada ekor mencuil sedikit seperti ini huruf mim. Ingat, ini penulisan dari huruf mim. Boleh juga ditulis seperti ini sebenarnya. Nah, bisa juga ditulis seperti ini. Tapi pun boleh juga ditulis seperti ini. Tergantung selera yang menulis. Ini kan hanya sekedar tulisan bacaan. Yang penting bacaannya tetap sama. Wa fawakiha mimma. Ingat, mimnya bertasydid. Tadi kita sudah belajar kalau huruf nun dan huruf mim bertasydid, maka tahannya agak lebih lama, ditahan lebih lama. Wa fawakiha mimma, gitu. Wa fawakiha mimma. Oke, 1, 2, 3. Wa fawakiha mimma. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Wa fawakiha mimma. Selanjutnya yashtahun. Yash, ini huruf shin. Jadi bukan sin. Jangan kita baca yastahun, tapi yashtahun. Yash huruf shin.
sya, shi, shu. Sya, sya, shi, shi, shu, shu. Asya, asyi, asyu, shin. Berbeda dengan sin. Kalau shin seperti ini, kalau sin seperti ini. Nah, shin sama juga bentuknya, cuman bedanya ada 3 titik. Yang satu sin, yang satu shin. Yang satu bacanya sa, si, su, sasa, si, si, susu. Kalau yang ini shin, sya, shi, shu, sya, sya, shi, shi, shu, shu. Oke? Sin dengan shin berbeda. Kalau sin itu gampang, dalam bahasa Indonesia kita sebut saja seperti huruf S. Oke? Dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau shin itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi harus dipelajari Indonesia. Ya, tidak ada bahasa shin dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti kita menyebut SY. Itu mirip ya, tapi bukan SYA, SYI, SYU, beda. Wa fawakiha mimma yash. Ingat, yash tahun. Ini H besar ya pemirsa. Jadi sebenarnya seperti ini tulisannya. Jadi tulisannya seperti ini. Jadi yash tahun. Nah ini huruf H. Ditulis seperti ini juga boleh. Ditulis seperti ini juga boleh. Ini mungkin barangkali pemirsa merasa asing. Ini huruf apa seperti ini? Ini huruf H. Boleh ditulis bersambung seperti ini, boleh juga tidak bersambung seperti ini. Sama saja. Ingat, hanya penulisan. Yash tahun. Oke, kita baca 1, 2, 3. Yashtahun. Dari awal ayat 42 kita baca. Wa fawakiha mimma yashtahun. 1, 2, 3. Wa fawakiha mimma yashtahun. Ayat 43. Kulu washrabu. 1, 2, 3. Kulu washrabu. Kulunya panjang 2 harokat. Wash, huruf shin, ingat wash, bukan was, tapi wash. Wash ro. Ini huruf ro. Huruf ro itu merupakan huruf tebal. Kalau dia fathah, ini fathah a. Jadi dia baca ro. Wash ro. Wash robu. Kulu washrabu. 1, 2, 3. Kulu washrabu hani'am bima. Oke, 1, 2, 3. Hani'am bima. Perhatikan pemirsa, hanya H besar, kemudian ni-nya panjang. Haninya panjang, lihat ada garis melintang seperti ini di atasnya. Nah ini tanda sebagai tanda baca atau tanda bantu kita bahwa ini harus dibaca lebih panjang dari biasanya. Ini bahkan sampai 6 harokat. Ya, sampai 6 harokat. Hani'a. Ya, dia bacanya panjang sampai 6 harokat. Namanya adalah mad wajib. Hani'a. Kenapa dia bisa dibaca seperti itu? Intinya adalah haninya ini 2 harokat, ni, hani, ni-nya itu 2 harokat. Setelahnya ada hamzah dalam satu kata yang sama. Hani 2 harokat, kemudian bertemu dengan hamzah atau alif dalam satu kata yang sama. Maka kondisi ini, hani yang tadi 2 harokat, ni-nya menjadi 6 harokat. Oke, hani'a itu mad wajib. Mad wajib adalah ketika huruf yang berharokat mad tabi'i, huruf panjang yang mad tabi'i bertemu dengan
hamzah ataupun alif dalam satu kata yang sama, maka dia berlakulah mad wajib, bacaannya sampai 6 harokat. Hani am bima. Nah, ini bacanya am ya. Namanya adalah iklab. Nama hukumnya. Tanwin ataupun nun sukun kalau bertemu dengan ba. Nah, ini ba ya. Ada bima seperti ini tulisannya. Sama seperti mimma tadi, ini ba-nya di sini nih. Nih. Sebenarnya tulisannya seperti ini. Nah, boleh seperti ini. Boleh juga seperti ini. Jadi di sini ada huruf ba. Tanwin bertemu dengan huruf ba, ya, maka dia berlakulah hukum iklab namanya. Jadi bacanya bukan anbima ataupun abbima, tapi am. Makanya kalau kita lihat di sini pemirsa, ada tanda mim kecil di antara dua huruf tersebut. Ada mim kecil. Lihat di sini. Ada huruf mim kecil ya. Maka mim kecil ini sebenarnya sebagai tanda bantu kita. Ya, mungkin kita orang Indonesia ya, mungkin ini dimudahkan karena biasanya kalau mushaf ataupun Al-Qur'an yang cetakan Madinah, cetakan Mesir misalnya, itu biasanya tidak ada tanda bantu seperti ini. Oke? Tidak ada tanda bantu seperti ini. Ini hanya adanya biasanya di Indonesia, di Pakistan, di Asia Tenggara itu biasanya ada tanda bantu seperti ini. Namanya adalah iklab. Diingat, diulang biar tidak lupa. Hani am bima kuntum. Nun sukun bertemu dengan ta, sama juga huruf ta ini merupakan ikhfa. Salah satu dari 15 huruf ikhfa. Jadi bacanya kuntum ta'malun, ta'malun. Huruf ain bukan ta'malun tapi ta'malun. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Kita baca ayat 43. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. 1, 2, 3. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Sekarang ayat 44. Inna kadzalika najzil muhsinin. 1, 2, 3. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna, ingat nun kalau tasydid ditahan agak lebih lama. Inna kadzalika, ini juga ingat huruf zal bukan huruf zai. Inna kadzalika. 1, 2, 3. Inna kadzalika. Ingat zazizu. Zazizu. Inna kadzalika najzi. Nah, lihat, perhatikan di sini kita dekat-dekatan nih dengan jim, zai dengan zal. Ini zal seperti ini. Ini jim, naj, j. Nah, kalau jim itu gampang dalam bahasa Indonesia seperti j, jajiju. Zai juga gampang dalam bahasa Indonesia seperti z, zazizu. Nah, yang berbeda itu zal, zazizu. Inna kadzalika j dalam bahasa Indonesia, najzi, zi dalam bahasa Indonesia seperti z. Inna kadzalika najzi. Jadi jangan dibantai semua. Inna kadzalika najzi. Salah. Karena banyak tuh kadzalika, kajalika, allaji. Keliru. Bukan seperti itu. Atau inna kadzalika nazzi. Nah, itu keliru juga ya. Jadi ingat, tidak boleh disamaratakan. 3 huruf walaupun mirip
ini beda satu huruf dengan huruf yang lainnya. Satu jim dengan zal dengan zai, sebaliknya juga sama, itu berbeda. Jangan sampai salah dalam membaca huruf-huruf pemirsa. Sebab dalam bahasa Arab ataupun dalam membaca Al-Quran, satu huruf yang berbeda itu bisa menyebabkan perubahan makna, baik itu dekat maupun jauh maknanya. Najzil. Nah, kemudian huruf jim, kalau dia sukun atau dia mati, jimnya jim mati, maka huruf jim tersebut ada qalqalah atau memantul. Jadi ada pantulan suara. Jadi bacanya naj, aj, ij, uj. Najzil, oke? Najzil muhsinin. Ini ha tipis, Tadi kita sudah bertemu dengan ha besar. Ini ha kecil. Jadi bukan muhsi tapi ha, hi, hu, ih, berbeda. Ha, hi, hu. Najzil muhsinin. Kita baca ayat 44, 1, 2, 3. Inna kadzalika najzil muhsinin. Terakhir 45 penutup kita hari ini. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Sama seperti ayat 40 tadi, ini gampang saja. Ini penegasan dari Allah. Maka merugi, maka celaka orang-orang yang mendustakan. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Ingat-ingat saja dengan zal ya. Huruf zal berbeda dengan huruf zai. Zazizu dengan zazizu berbeda. Oke, kita coba baca dari ayat yang awal tadi, ayat 39 sampai nanti ayat 45. Saya baca terlebih dahulu, pemirsa mengikuti ya. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ 1, 2, 3. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ Ayat 40. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ 1, 2, 3. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. 41. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. 1, 2, 3. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. 42. Wa fawakiha mimma yashtahun. 1, 2, 3. Wa fawakiha mimma yashtahun. 43. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. 1, 2, 3. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. 44. Inna kadzalika najzil muhsinin. 1, 2, 3. Inna kadzalika najzil muhsinin. Terakhir. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. 1, 2, 3. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Baik pemirsa, alhamdulillah itu tadi penutup kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya maupun bagi pemirsa di rumah. Kita bertemu lagi di episode yang akan datang di TVRI Kalimantan Barat tentunya, atau pemirsa bisa streaming di YouTube kita TVRI Kalimantan Barat. Barakallahu fikum, terima kasih yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan Allah balas dengan segala kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.